Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast MTS Miftahul Ulum 2. Terima kasih. Dan sekarang kita bersama dengan Bapak Amang Philip Dayeng Pasewang. Ini dari namanya saja sudah unik ini. Saya juga penasaran ini. Kok bisa jenengan itu namanya kok sulit sekali untuk dihafalkan, ini sangat sulit. Ini bagaimana ini asal usulnya kok bisa jenengan memiliki nama yang sedemikian unik? Iya. Ya, terima kasih ya, sebelumnya Ustadz ya. Ini sudah diberikan kesempatan ini untuk turut mengisi podcast di MTS Miftahul Ulum 2 ini. Untuk terkait dengan pertanyaan dari jenengan barusan ini, kok nama saya seperti itu gitu. Ini tidak lepas dari ada kejadian di masa yang lalu itu, ketika saya lahir gitu. Terus tuh di tempat saya itu banyak kejadian santet-santet itu Ustaz. Iya. Ya, jadi karena orang tua saya itu sangat mungkin awam, mungkin terus juga berpikirnya masih belum memiliki pengetahuan yang banyak mengenai persoalan-persoalan semacam itu. Jadi beliau tahunya hanya menginginkan supaya saya selamat dunia dan akhirat begitu ya. Iya. Mungkin dia memiliki pengetahuan bahwasanya mungkin santet itu bisa berawal dari haji-haji lah, haji-haji yang mana itu pasti menyebut nama orangnya kan. Iya. Seperti itu. Nah, kalau berangkat dari situ ya orang tua saya itu cari nama itu. Ketika saya lahir itu nama yang sekiranya itu sulit itu loh untuk dihafalkan, terutama oleh orang-orang yang mungkin pelaku-pelaku santet seperti itu. Jadi akhirnya muncul nama itu. Oh, Itu Ustaz. berarti nama ini memang disetting agar sulit untuk dihafalkan ya? Iya, setidaknya di program seperti itu. Memang sulit untuk dihafalkan. Iya. Pak Amang, panggilan dengan Bapak Amang kan ya? Iya, Pak Amang panggilan. Salah satu staf pengajar di MTS Miftahul Ulum 2. Iya. Ya, kemarin yang mengomandani, dan alhamdulillah dapat akreditasi A, walaupun di MTS 2 ini masih baru, termasuk hebat ini Bapak Amang. Alhamdulillah berkat kerjasamanya rekan-rekan semuanya ini. Kalau hanya saya pribadi mungkin ya tidak bisa, tapi ini semua rekan-rekan sudah bekerja keras gitu. Akhirnya hasilnya kita alhamdulillah optimal itu, kita dapat A itu. Tapi ini salah satu rekor Jawa Timur mungkin ya. Betul Ustaz. Betul. Itu. Kita pertama yang mendapatkan nilai A, dan MTS Miftahul Ulum 2 kan masih baru. Iya. Salah satu rekor ya. Ini sekolahan baru, lembaga baru, dapat akreditasi A. Iya, langsung mendapatkan nilai Sangat A. baik ini. Patut Ini dicontoh ini perjuangannya. Perlu kita pertahankan. Ya, baik itu, bagus itu. Memang harus dipertahankan. Dan sekarang jenengan itu di TS2 menjadi salah satu guru ya, Iya, yang mengajar di bidang mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Sains, ilmu pengetahuan gitu. alam. Betul. Dan pada kali ini beliau Bapak Amang mengambil judul serba-serbi seputar puasa sehat dan berenergi. Iya. Jadi juga sangat menarik memang, dan juga memang selaras, cocok dengan beliau karena beliau juga berada di bidangnya ya, bidang IPA, bidang sains, dan ini seputar kesehatan dalam berpuasa. Sebenarnya ini menyinggung tentang masalah sehat. Saya ingin juga mengetahui dari jenengan itu sebenarnya sehat itu apa sih? Apakah cuma sebatas ketika tubuh kita itu kuat berjalan itu dia makan sehat? Apakah ketika tubuh itu tidak panas, tidak demam itu apakah
hanya itu yang Iya, dinamakan sehat atau iya, bagaimana? iya. Iya, Ustaz. Kalau kita ingin memahami mengenai makna sehat itu, kita harus mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ustaz. Iya. Ya, di situ diartikan bahwa sehat itu adalah kondisi baik bagi seluruh badan beserta anggotanya. Dan di situ juga dicantumkan dalam tanda kurung bebas penyakit gitu. Oh iya. Tutup kurung tentunya itu. Jadi kalau bebas penyakit sudah pasti yang namanya badan kita itu sehat begitu. Jadi bebas dari penyakit, kemudian kondisi baik untuk seluruh anggota badan, baik organ luar maupun organ dalam itu, Ustaz. Kalau selama ini kan orang kan tahunya kan ya tidak sehat itu ya mungkin persepsi orang dan pemahaman orang mengenai sehat kan masih berbeda-beda. Iya. Kalau kita langsung sudah mengacu kepada pengertian yang apa namanya yang di lengkap misal dan komprehensif ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya tentunya kita harus mengacu ke sana itu. Iya ya, baik. Berarti sehat itu adalah terbebasnya tubuh memang dari Iya, segala macam penyakit itu. benar sekali. Jadi menunjuk pada kondisi prima, Oh iya. prima, fit lah itu. Fit, sehat. fit. Iya. Nah, Kemudian ya ini Pak tentang masalah ketika berpuasa ini. Sebenarnya ketika berpuasa ini kan kalau kita ketahui biasanya puasa ini lemas iya, dan tidak sehat dan juga sering tidur gitu kan. iya. Itu sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini? Apakah memang pencernaan kita itu tidak berjalan? Apakah semuanya tidak berfungsi? Atau bagaimana menurut Iya, ketika pengetahuan jenengan ketika berpuasa? kita lemas ya Ustaz ya. Iya. Itu begini, kalau pada siang hari ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa di mana kita sudah mencegah diri kita dari makan dan minum ya, mungkin dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kurang lebih mungkin 12 jam ya. Nah, otomatis kita lemas gitu. Mungkin lemas itu masih ada lumrahnya, ada wajarnya itu ketika mungkin kita sudah mendekati berbuka puasa mungkin seperti itu karena sudah durasi yang cukup lama. Tapi kalau kita lemasnya ketika pagi hari kemudian atau masih belum nyampe siang hari sudah lemas, nah ini mungkin ada faktor-faktor tertentu yang mungkin kita itu salah dalam pola makan ataupun pola berbuka ataupun pola sahur seperti itu, Ustaz. Jadi kalau misalnya kita itu terlalu makan makanan tertentu misalnya ya yang terlalu banyak mengandung minyak mungkin itu nanti siang harinya kita bisa mengalami lemas kemudian mengantuk seperti itu walaupun kita masih untuk berbuka itu masih lama gitu. Biasanya banyak itu tidur pagi-pagi. Iya, kelentruk terus gitu. Iya, lemas gitu. Iya. Berarti seperti itu. Kemudian ketika kita berpuasa apa sih tipsnya? Yang saya lihat ya dari Pak Amang sendiri nih kayak kelihatannya sehat sekali kayaknya. Ini tapi bukan berarti tidak berpuasa ya. Ini pasti ada tipsnya ini. Kadang itu kan banyak orang berpuasa tapi masih ke sawah itu. Tapi berpuasa ya. Puasanya tetap lancar tetap lancar itu. Itu sebenarnya apa sih tipsnya? Masa kita kalah itu dengan para petani itu? Iya, benar Ustaz. Jadi kalau menurut saya puasa itu bukanlah penghalang untuk kita tetap bisa beraktivitas gitu. Sebagaimana biasanya gitu. Kalau misalnya guru misalnya aktivitasnya yang mengajar ya kita tetap mengajar. Kemudian kalau misalnya saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pertanian mungkin seperti bertani, membajak sawah misalnya tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya pergi ke pasar kemudian mencuci dan lain sebagainya itu tetap bisa dilaksanakan tanpa membuat kondisi kita drop misalnya itu Ustaz ya ada
jelas ada trik-triknya, ada kiat-kiatnya itu. Ya, kiat-kiatnya mungkin yang pertama ya harus kita apa namanya? Disiplin diri. Disiplin diri dalam misalnya pola makan. Oh, Pola makan saat bersantap sahur maupun saat berbuka puasa. Karena ada kalanya kita itu ketika berbuka puasa langsung dalam jumlah banyak. Begitu juga ketika bersantap sahur tanpa memperhatikan prinsip keseimbangan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita misalnya. iya. Kita sudah makan dalam jumlah yang porsi yang sudah tidak karuan sebenarnya gitu. Sudah Tidak melebihi, sewajarnya ya. tidak sewajarnya, sudah melebihi kebutuhan kita sebenarnya gitu. Pembalasan. Iya. Balas dendam lah istilahnya itu. Ya itu juga kurang baik kalau seperti itu. Jadi Iya. kita disiplin diri dalam pola makan itu. Iya, dalam bersantap sahur maupun dalam berbuka puasa itu. Terus juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan gizi, Ustaz. Iya. Ya artinya begini, kita memperhatikan prinsip keseimbangan gizi itu berarti kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup mengandung vitamin, kemudian mineral, seperti cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, ya seperti itulah. Insya Allah kalau misalnya kita sudah melaksanakan seperti itu, ya otomatis kan tubuh kita itu akan memproses tanpa gangguan yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Gitu. Jadi ketika berpuasa besoknya ya mungkin tidak menjadi kendala apa-apa. Seperti sayur-sayuran gitu. Sayur-sayuran ya banyak sekali seratnya kan, Iya. buah-buahan gitu. Buah-buahan. Sangat diperlukan. Memang itu, sangat diperlukan. sangat diperlukan itu. Utamanya ketika mungkin itu lebih baiknya pada saat bersantap sahur ya. Itu. Iya. Karena itu kan nanti akan dipergunakan apa sebagai cadangan gitu ya, cadangan energi ketika akan melaksanakan aktivitas di siang hari. Seperti itu. Kemudian yang ketiga Ustadz ya, kiat-kiatnya juga mungkin kita perlu olahraga gitu. Olahraga itu ya, olahraga yang ringan-ringan saja sebenarnya gitu, tapi yang pastinya itu kita enjoy gitu Ustadz, kita nikmati olahraga itu. Mungkin misalnya kita jalan-jalan di sekitar rumah kita, kemudian setelah itu kita sambil menunggu berbuka puasa itu. Jadi tapi asalkan jangan terlalu sore gitu ya, mungkin sekitar jam 3 itu bisa berolahraga, ataupun pagi tidak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih baiknya itu adalah di sore hari ketika kita, karena tidak lama setelah itu ketika kita berolahraga kan otomatis kan ada pembakaran lemak kan di tubuh kita gitu. Ya karena seharian kita sudah tidak makan, tidak ada asupan makanan kan. Nah kemudian kita beraktivitas misalnya berolahraga, otomatis tubuh kita ini akan melakukan yang namanya pembakaran lemak. Untuk apa? Menghasilkan tenaga. Nah setelah tenaga dihasilkan, ya kita olahraga. Nah, olahraga yang sewajarnya. Setelah itu kita menunggu untuk berbuka puasa. Itulah. Kan tidak lama nunggunya kan kalau sore hari misalnya gitu. Beda mungkin dengan ketika di pagi hari. Gitu. Kalau di siang hari juga mungkin tidak tepat gitu loh. Kalau kita berolahraga itu bisa menyebabkan kita kekurangan cairan atau dehidrasi gitu. Baik. Seperti itu Ustaz. Berarti olahraga penting. Itu sangat penting olahraga. Sangat penting. Lebih-lebih di sore hari itu. Nah, iya, betul sekali. Momennya itu yang pas. Ya. Itu. Apa itu olahraga itu, apa tidak ada efek samping bagi kehidupan kita? Bagi tubuh kita ketika berpuasa? Iya. Apakah tidak ada efek sampingnya? Kalau efek sampingnya sejauh yang saya ketahui ya mungkin tidak ada Ustadz. Kalau kita olahraga dalam ketika berpuasa. Iya, ukuran yang sewajarnya itu. Asalkan kita jangan olahraga yang terlalu berat, misalnya kita angkat besi misalnya Ustadz ya seperti itu gitu loh. Mungkin itu kurang tepat gitu loh, seperti itu. Karena akan membutuhkan apa namanya? Tenaga, energi, menguras energi dalam jumlah besar. Dan ini kurang baik karena kita sudah kehilangan apa namanya, tidak ada asupan makanan kan selama sehari itu gitu loh. Kalau pas kemudian kita melakukan olahraga misalnya semacam aktivitas fisik, angkat besi, kemudian pokoknya yang berat-berat itulah ya. Kurang tepat juga seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang biasa nge-gym biasanya ya di
biasanya angkat beban terlalu banyak. Iya, angkat beban Nah, terlalu banyak. makanya ketika berpuasa ini bisa dikurangi Bisa mungkin. dikurangi, perlu dikurangi Ustaz. Seperti itu. Soalnya itu tidak seimbang nanti dengan apa pola makan kita, kan Iya, kita iya, tidak makan. Tapi yang ngangkat yang sangat beban yang sedemikian buruk, berat kan beban gitu ya. yang sedemikian berat. Iya, Nah, sementara itu kita juga kan sangat berdampak ya. betul sangat berdampak kalau seperti itu. Ya kalau olahraganya yang ringan-ringan misalnya kita sekedar ya lari-lari misalnya jalan kaki di sekitar rumah kita ya mungkin tidak, dan itu justru menyehatkan gitu. Otomatis kan bisa merefresh lah seperti itu Ustaz. Yang penting jangan olahraga mengejar tukang dawet ya. Iya, iya seperti itu pasti. Iya. Nanti olahraganya ngejar tukang Mengajar. dawet nanti. Iya. Tukang jualan es misalnya ya. Olahraganya olahraga naik pohon kelapa. Iya. Oh, itu jangan sampai itu. Jangan sampai itu. Ya. Apalagi panas-panas hari. Oh, berarti seperti itu. Memang ketika berpuasa itu memang diperlukan adanya olahraga ya. Betul. Tapi cuma jangan terlalu banyak, jangan terlalu berat juga. berat Iya, juga iya. olahraganya, yang Iya, ringan-ringan ringan-ringan saja. saja ya. Betul. Mungkin jenengan bisa jelaskan itu tentang masalah pola makan yang baik gitu. Iya. Tipsnya apa? Seperti ini kan jenengan tadi sudah menjelaskannya. Iya. Kita tidak boleh gerusa-gerusu. Iya. Apakah itu tata caranya? Apakah kita terlebih dahulu makan apa? Iya. Itu apakah kita harus juga ketika ketika berbuka harus memperbanyak air putih contohnya seperti Hafia ini. Iya, betul. Air mineral ini. Iya, iya. Benar Ustaz. Jadi begini, langkah-langkah ketika kita berbuka puasa itu yang jelas kan diawali dari doa ya Ustaz. Iya, ya. pastinya itu ya. Namun selain itu kalau kita misalnya setelah berdoa kita langsung semuanya kita lahap yang ada di depan kita Ya, misalnya. biasanya itu ya. seperti itu. Nanti organ pencernaan kita itu kaget kalau seperti itu. Nah, jadi yang perlu dilakukan yang pertama itu adalah kita harus prinsipnya ya kita menyayangi dulu organ pencernaan kita. Kita sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan tubuh, kemudian ada organ dalam, organ luar juga. Nah, organ dalam ini kan khususnya terkait dengan memproses dan mencerna makanan atau biasa disebut dengan metabolisme kan gitu. Iya. Jadi organnya seperti lambung itu harus kita sayangi. Kalau kita langsung makan dalam jumlah besar, otomatis dia kaget. Nah, melakukan otomatis kan ada peregangan. Iya. Ketika sudah meregang, nah ini nanti bisa berakibat misalnya mungkin Bengkak nanti ya. iya mual-mual, asam lambung kita naik Ustaz. Oh iya. Kaget kan gitu. Mual-mual, bisa saja muntah-muntah, kemudian diare. Nah, Berarti itu juga yang salah satunya menyebabkan penyakit lambung. Iya, betul itu. Nah, seperti itu. Ya, kita awali mungkin dengan makan makanan yang manis gitulah. Setelah pertama kita minum air putih ya, karena kita ya seperti ini misalnya itu menyehatkan gitulah. Ya, dalam mungkin 1 gelas atau 2 gelas. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan makan kurma gitu. Nah, baru setelah itu mungkin kita sholat maghrib dulu biar kita refresh lah. Iya. Setelah itu kita lanjut dengan makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi seperti itu. Terus jangan lupa juga sebenarnya buah itu penting dan sayur-sayuran. Sangat Jadi penting. karena mengandung serat gitu loh. Oh, iya. Dan serat itu dibutuhkan oleh tubuh kita gitu loh. Ya untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang sudah rusak gitu. Jadi butuh asupan gizi lah yang cukup dan juga air, karena air itu kandungannya kan mengandung mineral gitu. Itu yang diperlukan oleh tubuh kita. Oh gitu. Iya. Berarti memang seperti itu ya. Jadi kita mungkin cukup minum sedikit, atau kalau ada kurma ya alhamdulillah ya, kalau ada kurma ya bisa makan kurma dulu, terus sholat seperti itu. Itu biar proses pencernaan kita itu lambung kita itu tidak kaget ya. Iya, jadi kalau langsung makan biasanya kan seperti itu kan.
Iya, biasanya Ada kan Allahu Akbar langsung sudah. langsung balas dendam gitu ya. Otomatis kaget organ pencernaan kita, lambung kita Ini karena pasti banyak belum seperti itu. beradaptasi. Pasti banyak seperti itu. Iya, pasti, Ya pasti. mungkin bisa apa ya, bisa diperbaiki nanti ya. Saya juga nanti mau memperbaiki juga. Soalnya itu sangat berbahaya sebenarnya ya bagi tubuh kita ya. Betul, betul, Iya, betul. Sangat bagi berbahaya, lambung iya. kita ya. Jadi pola dan kebiasaan seperti itu ya harus diperbaiki ya. Memang kalau sekali dua kali itu tidak terlihat efek Iya, sampingnya efek mungkin. sampingnya. Tapi kalau misalnya terus-terusan selama bulan puasa itu kan seperti itu terus misalnya, itu kan juga Iya. bukan menjadi pola pola makan yang baik, Ustaz. Seperti itu gitu loh. Jadi bukan puasanya yang salah ya, tapi memang tata cara atau pola makan kita yang kurang mengetahui tata caranya bagaimana ketika berpuasa. Benar. Puasa Tapi itu justru kalau banyak manfaatnya. iya, Iya, banyak manfaatnya. Jadi bukan puasanya yang salah. bukan puasanya Iya. yang salah. Tapi mungkin ya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mungkin dalam pola makannya yang keliru seperti itu. Bahkan puasa itu adalah salah satu ibadah yang memang dianjurkan sama, bukan hanya dianjurkan tapi diwajibkan. Diwajibkan. Iya. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi berpuasa ini memang dalam ketika kita berpuasa ini adalah puasa ini adalah suatu anugerah, dan bahkan itu rugi mungkin kalau orang itu tidak berpuasa ya, Rugi. Sangat Rugi rugi. sekali. Iya, sangat rugi. karena cuma 1 tahun Satu kali. satu kali ya selama 1 bulan ini. Iya. Kadang juga kan ada yang beralasan misalnya tidak puasa misalnya karena mungkin bekerja berat misalnya ya. Iya. Mungkin ya apa namanya seperti itu, mungkin alasan kan juga banyak. Juga Iya. ada yang beralasan bahwa ya dan ini dan itu gitu, mungkin saya punya penyakit emah atau lain sebagainya, itu kan seperti itu. Iya. Ada ya. Baru kalau misalnya emah yang sudah kronis gitu ya, ada itu mungkin kalau berpuasa mungkin Iya, ditunda dulu lah, lain-lain seperti aja. itu ya. Iya. Tapi kalau sebenarnya hanya penyakit gangguan-gangguan ringan misalnya, kan sudah pasti sebenarnya manusia itu pasti tidak lepas dari Iya. kondisi tubuhnya ada gangguan-gangguan ringan gitu lah. Ya, Bahkan itu puasa kan menyehatkan sebenarnya. menyehatkan karena nanti membakar apa? lemak gitu Membakar ya. lemak Iya, juga ya, menetralisir penyakit, racun ya. Jadi racun, mendetoksifikasi racun-racun yang ada dalam tubuh kita supaya keluar dari tubuh kita ya melalui keringat, melalui juga ketika kita ya kotoran yang kita kotoran yang kita buang misalnya. Iya. Dari itu juga gitu. Jadi puasa itu dalam jangka panjang sangat bagus sekali dampaknya bagi tubuh gitu. Tapi mungkin banyak orang yang tidak sadarnya tentang Iya. itu. Mungkin hanya tahunya itu adalah suatu kewajiban dan tidak ada tidak berefek pada tubuh kita. Mungkin puasa itu hanyalah sebatas kewajiban atau perintah agama. Iya. Tapi sebenarnya itu dalam ilmu sains itu juga sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat banyak sekali Ustaz, gitu. Memang hari-hari pertama biasanya yang terjadi pada tubuh kita itu mungkin kadar gula kita ya dalam darah kita itu menurun, itu wajar gitu. Wajar. Nanti setelah berjalan beberapa hari itu akan kembali pulih gitu. Karena tidak terbiasa masih ya. Iya, Kan selama tidak 1 tahun terbiasa, itu. iya. Ya, otomatis kita organ tubuh kita dalam 1 tahun itu bekerja, otomatis kan juga perlu istirahat gitu. Dan istirahatnya ya momentumnya ya melalui puasa ini, bulan Ramadan ini. Makanya ini biar langsung terbiasa ya ketika bulan puasa, biar tidak turun kadar gulanya, mungkin Senin Kamis bisa puasa juga. Bagus itu ya. Bagus. Iya. Kan puasa kan sebagaimana kita ketahui berdasarkan riset-riset, penelitian-penelitian kan memang sudah banyak manfaatnya gitu. Iya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Amang atas penjelasannya dari tadi ya. Ini kita mendapatkan banyak ilmu ya. Soalnya Sama-sama Ustaz. sebatas kita mengetahui mulai dari dulu ya puasa hanya sebatas kewajiban saja. Iya. Ya sebagai umat Islam
sebagai umat Islam, kalau seperti saya pun hanya ya mengikuti kewajiban karena memang ada perintah ya puasa. Saya belum tahu apa manfaatnya sebenarnya bagi tubuh kita. Iya, Apa itu? Jadi memang benar Allah itu mewajibkan sesuatu pada kita, pasti ada suatu kemanfaatan di dalamnya. benar sekali Ustaz. Iya. Bukan sebatas kewajiban-kewajiban saja, Iya. tapi berguna bagi kehidupan kita nanti di akhirat maupun di dunia. Iya, benar, benar sekali Ustaz ya. Karena puasa bermanfaat sekali untuk jasmani kita seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Amang. Dan mungkin pada pertemuan kali ini cukup sudah ya. Iya, terima kasih. Dan semoga sekarang apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang Amin, bermanfaat kepada amin, kita amin, dunia dan akhirat amin, nantinya. amin, Allahumma Dan amin. juga bisa kita amalkan ya, Iya. ya bersama-sama. Ini sama-sama belajar ini. Iya, benar, benar sekali Ustaz. Ya, Iya. terima kasih kepada Bapak Iya, Amang. sama-sama Ustaz. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu dulu ya. Ini kita nanti ketika sudah berbuka puasa jangan lupa air alfiahnya dong. Ini air alfiah, air mineral asli dari Pondok Pesantren Banyu Putih ya Mas. Ya dari Banyu Putih ini ya. Alfiah loh, jangan lupa air mineralnya. Ini sangat bermanfaat ya. Benar, benar. Sangat Betul, bermanfaat. iya. Kalau air seperti ini tanpa ada efek samping. Baik, cepetan.